Kalau saya sebagai seniman murni dan saya harus menjadi seniman tidak berbicara masalah uang, ya kita berat. Terus terang saya itu dari nol loh. Jangan melihat sekarang. Tapi saya punya prinsip bahwa seni itu sangat menjanjikan. Lebih mendingan idealis. Berkarya seenaknya, hati saya seneng, semua nggak stres. Jadi seniman yang randu duit ya rekoso juga kan. Idealis ininya bebas, ning petengi ngelih, ya sama aja. Dari itulah saya harus menciptakan sebuah produk. Produk itu harus kita jual. Bikin mass produk. Baru kita berpikir masalah idealis. Saya nama Dunadi, alamat di Krapyak Kulon. Saya mendirikan Studio Satiaji selaku owner di sini dan selaku seniman karya seni patung atau karya seni 3 dimensi, Mas. Dari kecil memang saya ada sebuah bakat. Waktu saya SD itu saya seneng gambar, Mas. Kalau dulu ada Porseni, juara 1 se-DIY di SD. Saya waktu itu saya terinspirasi oleh kata-kata guru. Kamu kalau nanti bakat melukis, kalau nanti menjadi ke SMA atau ke perguruan tinggi, kamu masuk aja ke patung. Waktu itu pematung itu kan sangat jarang sekali, sampai sekarang pun jarang ya. Karena seni patung itu mengolah sebuah bentuk 3 dimensi. Seni 3 dimensi itu tidak berbicara masalah warna, itu masalah volume, masalah pencahayaan, masalah proporsi. Patung manusia, binatang, kita harus tahu anatomi binatang gimana. Kemudian kalau orang kita ya harus tahu karakter orang gimana, anatomi orang gimana, proporsinya gimana. Bahkan sampai kita belajar masalah karakter. Nah, ternyata di situ kita kayak psikologi aja tentang ini aja, sifat-sifat manusia, karakter manusia itu ada di situ. Orang mengatakan saya itu seniman, ya monggo, berarti saya dianggap sebagai seniman. Ada yang mengatakan, oh Dunadi ini pengrajin, oh Dunadi pengusaha, ya monggo wae lah. Tapi saya mengolah seni. Karena seni itu tadi tidak ada kualifikasinya, itu loh Mas. Terus terang saya itu dari nol loh. Jangan melihat sekarang. Tapi saya punya prinsip bahwa seni itu sangat menjanjikan. Tidak ada kualifikasinya. Idealis kalau kamu bisa mempertahankan itu lebih bagus. Kalau saya aja sekarang ya, lebih mendingan idealis. Berkarya seenaknya, hati saya seneng, semua nggak stres. Jadi seniman yang randu duit ya rekoso juga kan. Idealis ininya bebas, ning petengi ngelih, ya sama aja. Dari itulah saya waktu mahasiswa itu sudah berpikir saya harus menciptakan sebuah produk. Produk itu harus kita jual. Saya harus berpikir bikin mass produk. Baru kita berpikir masalah idealis. Saya ngajak anak-anak kampung saya yang tidak melanjutkan sekolah, saya kita kerjasama, bikin produk yang kecil-kecil, baru kita lemparkan ke Malioboro, ke ini. Masalah produk-produk itu sebenarnya kita tergantung dari konsumen. Marketing itu ada kayak segitiga, seni itu ada segitiga gini, Mas. Kelas bawah harus produk banyak, harga murah, marketing banyak. Kelas menengah itu kita sasarannya ke arsop-arsop, galeri-galeri. Kelas atas itu sudah levelnya ke kolektor. Itu sudah ada di situ. Satiaji itu kita dirikan di tahun 98 Mbak ya. Karena sebuah produk karya seni 3 dimensi sangat luar biasa. Saya punya cita-cita itu saya masukin semua. Kelas bawah saya menciptakan produk-produk yang waktu itu kita bisa kerjasama oleh orang Jakarta ke luar negeri, Amerika, Jerman, semua. Ternyata produk-produk kecil-kecil itu sangat dibutuhkan sekali. Nah itu souvenir-souvenir itu kita ekspor waktu itu.
kita itu ada karyawan hampir 500. Untuk merintis kalau kita harapan saya pameran produk-produk saya itu biar dikenal. Ya, satu-satunya jalan saya kerjasama sama orang perindustrian. Pak, saya punya produk-produk kayak gini. Saya anak-anak asri yang gini. Waktu itu belum kayak sekarang. Wah, itu bagus Pak, gini. Wah, itu dipamerkan aja di perindustrian gini. Nah, kemudian saya dikasih 3x2. Saya pamerkan produk-produk kecil gitu. Kemudian yang di belakang saya, itu saya pamerkan karya-karya murni saya. Disitulah saya dikenal. Oh, ini mas produknya. Kemudian di belakang itu masterpiece saya Pak. Kalau ini murah, kalau ini mahal. Karena ini menyangkut seni. Nah, saya terkenal, dianggap saya paling khas membuat Pak Karno. Karena saya matung Pak Karno kan banyak sekali. Jadi saya tahu karakternya. Itu namanya karya, memang prinsip saya itu kadang-kadang nggak ada puasnya ya. Legonya itu bahwa kita itu senengnya itu diapresiasi masyarakat. Tidak ada masalah, kemudian diguncingkan masyarakat bahwa ini loh karya ini, itu akan kita lebih bangga. Apresiasi seni itu contohnya di Jogja. Jogja itu barometernya seniman. Apresiasi masyarakat memang harus perlu diberi motivasi. Loh, karya seni itu kayak gini loh. Masyarakat sendiri kadang-kadang karya seni, apalagi seni patung, seni ini kan kurang ada daya tariknya itu. Padahal itu kebutuhan itu sangat-sangat luar biasa. Makanya sebenarnya itu pemerintah harus bertanggung jawab dan harus istilahnya memberi apresiasi lah terhadap seniman-seniman. Seniman-seniman sendiri juga kasihan juga. Pameran kadang-kadang tidak ada yang melihat, kadang-kadang yang rame cuma pembukaannya aja. Itu apresiasi masyarakat. Nah, di Indonesia memang kurang. Monumen-monumen saya itu sebenarnya semua mengesankan Mas. Karena setiap monumen ada ceritanya dan kita sering melibatkan oleh tokoh-tokoh yang berkepentingan di waktu sejarah itu. Karena monumen pasti ada sejarahnya. Yang di Boyolali lah, yang kuda di Simpang 5 itu apresiasi masyarakat. Terus kemudian di Boyolali grade-nya naik, kemudian di sana lebih tertata, lebih sebuah track mark. Nah, itu menjadikan saya lebih bangga. Itu di Boyolali kita buat di tahun 2016. Yang mengesankan lagi, saya itu mematung Pak Gesang. Gesang itu saya patung langsung Mas, yang sekarang dipasang di Juruk gitu loh. Itu saya matung begini, Pak Gesangnya di depan saya. Itu saya sangat mengesan sekali. Dan itu benar-benar saya menghayati benar. Itu rekor muri, saya dapat penghargaan rekor muri waktu saya membuat kuda batik besar. Itu dipamerkan waktu peringatan batik ya di Jakarta, di Senayan. Saya dapat penghargaan kuda batik terbesar dan berbatik. Nah, rekor muri ya. Ini memang agak-agak besar. Ini kita dipercaya oleh PUPR, kita mau bikin monumen di IKN. Ini patungnya itu 7 meter, kemudian di belakang itu ada Garuda 12 meter, itu ada cangkangnya itu sekitar 27 meter. Memvisualisasikan sebuah ide gagasan dari Pak Ridwan Kamil, saya dipercaya untuk memvisualisasikan sebuah monumen yang direncanakan Desember akan jadilah. Makanya kita di sini tuh bukan kok ini semua karya saya tuh enggak, tapi konsep kemudian perencanaan tetap saya dan terakhir saya. Itu yang menentukan. Ini karya kolaborasi, kecuali kalau karya-karya masterpiece. Gitu. Itu benar-benar karya saya pribadi. Yang penting itu
sebuah seni seperti, apalagi seni seperti saya ini kan istilahnya nggak individu, apalagi mas produk itu kan proses desain, kemudian proses model, proses produk, kemudian finishing. Nah itu kita harus membeda-bedakan, dan istilahnya kita menugaskan beberapa anak yang ini bagian ini bagian ini, bagian ini. Ini nggak penting, nggak harus orang seni. Orang seni itu bagiannya sudah ke desain, kreatif, ke ini. Nah makanya saya memperkerjakan orang-orang yang punya kemauan, ingin tahunya. Itu anak-anak SMA itu lebih ingin tahunya dan lebih teliti. Apalagi mbak-mbak, ibu-ibu. Itu mbak-mbak itu ikut saya hampir 30 tahun. Karya masterpiece memang tidak ada kualifikasinya. Contoh seperti ini. Ini saya menghargai berapa, ini habis 15 tadi ya. Saya jual 150, 200, no problem, itu saya. Tapi kalau sudah menyangkut ke proyek, setiap proyek itu kan ada sebuah step-by-stepnya, itu dari perencanaan, kemudian besarnya berapa, kemudian nanti dipasang di mana, kemudian dari pra-perencanaan itu baru kita bikin perencanaan, maket, itu dibesarkan berapa. Di situ sudah ada RAB-nya. Dari awal, dari pra-perencanaan itu sudah tahu. Kemudian eksekusinya, dari itulah yang kita hitung sebenarnya. Itu patung ukuran 12 meter sama 11 meter itu mas. Itu di harga sekitar 20 M. Sudah termasuk terpasang, sudah termasuk ini. Dengan bahan logam. Suka duka itu menjadi tantangan bagi saya dan menjadi kekuatan bagi saya. Tentang produk-produk yang belum dibayar, banyak juga. Berapa kontainer dulu belum dibayar, masalah-masalah ini. Belum masalah alam. Yang sebenarnya paling kita yang agak sedih waktu gempa. Itu sini berantakan semua. Patung-patung berantakan semua. Anak buah saya ada yang meninggal semuanya. Wah, itu sangat-sangat terpukul sekali. Itu kan juga prihatin sekali. Kemudian masalah devaluasi, masalah suhu politik yang tidak menentu, itu juga kadang-kadang kita guncang sekali. Namanya seniman, produk sebuah karya seni itu kan ya maaf ya, bukan barang kebutuhan pokok. Itu yang sangat-sangat menjadi berat bagi saya. Tapi saya prinsip bahwa sebuah seni itu sangat menjanjikan dan sangat penting sekali. Sebuah kehidupan tanpa ada seni akan hampa. Tapi saya punya prinsip terus berkarya, baru kita tetap akan bangkit. Banyakan monumen-monumen itu memberi kepercayaan pada saya, kebanyakan dari militer, kemudian dari provinsi, juga dari PUPR, G20 itu juga kami yang bikin, yang di Bali, kemudian di TNI itu banyak juga, di Mabesat, kemudian Mabes TNI, kemudian di Akmil, banyak sekali, kemudian di pemerintah itu ya juga banyak, Lampung sampai ini, kita sampai di Irian juga ada juga, hampir kita seluruh Indonesia. Kalau ekspor dulu kita ke Amerika, Jerman, Belanda, Jepang. Monumen-monumen yang saya bikin di Filipina ada, kemudian di Singapura juga ada, di Sentosa Airlines, kemudian di Australia, Darwin, kita juga pernah bikin di sana. Kemudian patung-patung yang untuk ini, tokoh-tokoh itu di Itali, itu ada juga. Kemudian di Arab juga kita bikin di Riyadh. Ya mudah-mudahan ini sebagai motivasi pada generasi penerus. Harapan saya untuk kedepannya, setelah saya terlaksana membuat pendopo art space, itu yang tempat seni dan budaya, yang untuk mengururilah budaya lah
bagaimana Jogja itu perlu dikunjungi. Karena Jogja adalah sebuah sentral seni. Makanya saya membuat kayak paket wisata art. Orang yang nginep di situ kita ajarin batik, kita ajarin lukis, bahkan sampai matung. Nah, kemudian kita ajak ke beberapa tur, ke beberapa seniman. Itu harapan saya sudah berjalan. Harapan saya Studio Satyaji ini rencana saya 5.000 meter. Ini mau tak bikin kayak museum edukasi lah. Proyek-proyek saya, monumen-monumen saya itu akan dari miniaturnya, dari perencanaannya, itu akan kita setting di sini, mungkin bisa untuk edukasi. Saya mau membuka wawasan pada masyarakat, memberi apresiasi pada masyarakat bahwa seni patung, seni monumen itu di sana-sana terpanjang-panjang. Nah, di sini adalah kayak miniaturnya lah. Itu harapan saya ke depannya. Bersama bermetamorfosa.